Hai semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan. Di sini kami akan membahas jurnal umum dan juga laporan keuangan dari transaksi berikut ini. Perkenalkan, nama saya dari Kampung Inting, NPM 25120013. Di sini saya akan menjelaskan pengertian debit dan kredit. Pertama itu debit. Debit berada di sebelah kiri, yang artinya menambah aset dan biaya. Kredit berada di sebelah kanan, menambah hutang dan modal. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlengkapan di kas. Kenapa perlengkapan hidup debit? Karena perlengkapan bertambah ke perusahaan, sedangkan kas terambah debit kredit karena uang dari usaha itu berkurang. Yang kedua itu sewa dibayar di muka, bertambah di debit karena kita membayar sewa tempat kita, sedangkan kas berkurang di kredit karena kita membayar sewa dari uang perusahaan berkurang. Selanjutnya, kas pada penjualan. Kas itu bertambah di debit karena kita menjual barang kita, jadi uang kita di perusahaan itu bertambah. Penjualan itu berada di kredit karena yang kita jual itu otomatis barang kita berkurang. Selanjutnya, pembelian barang dalam utang usaha. Di sini kenapa utang usaha? Karena perusahaan membeli barang tersebut secara kredit. Jadi pembelian barang itu di debit bertambah 2 juta karena barang kita bertambah. Utang usaha kita juga bertambah, ada di kredit sebesar 2 juta. Selanjutnya utang usaha pertambahan di debit 1 juta karena utang kita bertambah. Kas berada di kredit karena kas kita juga berkurang. Selanjutnya, kas pada pendapatan jasa. Kas bertambah 2.500.000 di debit karena pada perusahaan mendapat pendapatan jasa sebesar 2.500.000 sampai di debit. Pendapatan jasanya bertambah juga di kredit sebesar 2.500.000. Beban listrik pada kas. Di sini perusahaan membayar beban listrik berada di debit sebesar 500, kas berada di kredit karena berkurang 500. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siapa Ilmu Sendiri dengan NPM 25120013. Setelah tadi kita membahas jurnal umum, sekarang kita masuk ke pemustingan buku besar. Jadi di sini kita buat itu posting buku besar dalam bentuk T. Di tahap ini tugas kita adalah memindahkan dan mengelompokkan angka-angka dari jurnal umum tadi ke dalam rumah atau akunnya masing-masing. Tujuannya apa? Agar kita bisa tahu berapa saldo akhir atau sisa dari setiap akun tersebut sebagai dasar pembuatan laporan keuangan nanti. Pertama kita dulu masuk ke akun kas. Di sini nomor kode ini kita buat aja, misalkan ini kan kas ini berada di harta ataupun aset. Kita buat nomor 101 ini untuk pertanda kalau akun tersebut sudah kita masukkan ataupun transaksi tersebut sudah kita masukkan ke dalam postingan buku besar. Jadi nanti ini dicatat di dalam draft di jurnal umum kita. Nah, bisa kita lihat pada tanggal 10 dan tanggal 25 dan 21 ada kas itu masuk ke dalam debit, jadi total debit itu ada 6 juta. Dan pada tanggal 3, 5, 20, dan 30 transaksi yang terjadi itu kas berada di kredit. Jadi saldo kredit aja pada 8.700.000. Nah, sekarang kita kurangkan karena untuk melihat saldo akhirnya, karena jumlah kredit lebih tinggi daripada debit, maka saldo akhirnya berada di kredit, yaitu 2.700.000. Begitu juga dengan akun utang usaha. Pada tanggal 20 utang usaha itu berada di debit sebesar 1 juta, dan pada tanggal 15 ke utang usaha ada sebesar 2 juta pada kredit. Jadi saldo akhirnya ada 1 juta, dari 2 juta dan 1 juta. Begitu juga dengan akun-akun lainnya. Untuk akun lainnya sebagai kelengkapan kita dapat 1.200.000 yang posisinya di debit, sewa dibayar di muka yang sebesar 6 juta yang posisinya berada di debit, lalu penjualan 3.500 posisinya di kredit, lalu pembelian sebesar 2 juta posisinya di debit, pendapatan jasa sebesar 2.500 posisinya di kredit, dan beban sebesar 500.000 posisinya di debit. Jadi angka-angka di saldo akhir inilah yang sudah diolah menjadi laporan keuangan yang akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Firly Nurul Milala, NPM 25120200.
Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi. Jadi laporan laba rugi itu adalah laporan yang digunakan perusahaan untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut mengalami keuntungan atau kerugian. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi. Jadi dari jurnal ini dapat kita ketahui bahwa perusahaan mendapat pendapatan yaitu dari penjualan sebesar 3.500.000 pada tanggal 10 bulan 1 dan pada tanggal 20 bulan 1 juga perusahaan mendapat pendapatan atas pendapatan dari sebesar 2.500.000. Jadi total pendapatan itu 6 juta. Dan beban yang dikeluarkan perusahaan yaitu yang pertama pembelian barang dagang pada tanggal 15 bulan 1 dan beban listrik pada tanggal 30 bulan 1. Jadi total beban yaitu ada 2.500.000. Jadi pendapatan dikurang beban yaitu 6 juta dikurang 2.500.000. Jadi laba bersih yang didapat perusahaan yaitu sekitar 3.500.000. Sekian penjelasan dari saya tentang laporan laba bersih. Oke, di sini saya akan menjelaskan laporan perubahan modal. Laporan modal adalah laporan yang menunjukkan keluar masuknya kas perusahaan. Dari jurnal berikut ini bisa kita lihat laporan perubahan modal. Nah, rumus laporan perubahan modal yaitu modal akhir sama dengan modal awal tambah laba bersih tambah kurang real. Untuk menentukan laba bersih, penjualan barang dagang sebesar 3.500.000 dan pendapatan jasa sebesar 2.500.000 dan kita dapatkan hasilnya jadi 6 juta. Begitu juga untuk beban utang usaha sebesar 2 juta tambah beban istri sebesar 500.000. Jadi untuk menentukan laba bersih 6 juta kurang 2.500.000 jadi akhirnya yaitu 3 juta yang ini. Jadi pengetahuan itu 3.500.000. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Soliani Duru dari kelompok 1 mata kuliah akuntansi menengah. Baik, saat ini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan neraca. Jadi laporan keuangan neraca itu adalah laporan yang menunjukkan posisi aset, kewajiban dan juga ekuitas. Di mana aset adalah harta yang dimiliki perusahaan, kewajiban adalah utang usaha dan ekuitas adalah modal yang dimiliki sebuah perusahaan. Jadi isi dari laporan keuangan neraca adalah ada aktiva dan pasifa. Di dalam aktiva ada beberapa bagian yaitu ada kas, perlengkapan, sewa dan juga persediaan. Dan dalam pasifa ada utang usaha dan modal akhir. Contohnya seperti kita membuat laporan keuangan neraca, aktivanya ada kas 2.700.000, perlengkapan 1.200.000, sewa 500.000, persediaan 2 juta. Jadi hasil dari kekayaan perusahaan itu adalah 5.500.000. Jadi pasifanya ada utang usaha dan modal akhir. Utang usahanya ada 1 juta, modal akhirnya 4.500.000. Jadi keseluruhannya adalah 5.500.000. Jadi sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang laporan arus kas, yang dimana arus kas dari aktivitas operasional perusahaan. Di sini tertulis penerimaan dari penjualan tunai sebesar Rp3.500.000 yang telah tercatat di sebelah sini di jumlahnya. Lalu penerimaan dari pendapatan jasa sebesar Rp2.500.000, kita telah menerimanya di sini. Selanjutnya itu pembayaran utang sebesar Rp1 juta. Di sini juga sudah tercatat Rp1 juta. Lalu pembayaran beban listrik sebesar Rp500 di pembayaran listrik di sini ya. Pembayaran sewa gedung Rp6 juta, kita telah membayar sewa gedung sebesar Rp6 juta pembayaran di muka. Lalu setelah ditukarkan yang dua ini naik Rp1.500.000 dan Rp6 juta, hasilnya itu total bersihnya itu operasional Rp1.500.000. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi, perkenalkan nama saya Om Leger, sampai sekretaris saya Istanbul, NPM saya 2512020011. Di sini saya akan menjelaskan tentang CAP, yaitu catatan atas laporan keuangan. Jadi, bagian kas
ditulis penerimaan kas yang dimana penjualan tunai sebesar 3.500.000 dan pendapatan jasa 2.500.000. Jadi ini ditotalkan sehingga mendapatkan hasilnya yaitu 6 juta. Lalu kita masuk ke pengeluaran kas. Yang pertama membeli perlengkapan sebesar 1.200.000, pembayaran sewa sebesar 6 juta, pembayaran utang sebesar 1 juta, dan beban listrik sebesar 500.000. Dan juga ini dijumlahkan sehingga didapat hasilnya 8.700.000. Dan kita akan mencoba saja, yaitu 6 juta dikurang 8.700.000 sehingga didapat hasilnya yaitu minus 2.700.000. Selanjutnya kita masuk ke bagian perlengkapan. Perlengkapan dicatat sebesar 1.200.000. Lalu masuk ke bagian sewa dibayar di muka, yang dimana beban sewa per bulan yaitu sebesar 6 juta dibagi 6 bulan sehingga mendapat totalnya hasilnya yaitu 1 juta. Dan beban sewa itu sebesar 1 juta. Dan ditulis sewa dibayar di muka sebesar 5 juta. Dan masuk ke barang dagang. Jadi persediaan barang dagangnya itu sebesar 2 juta. Dan membeli barang secara kredit sebesar 2 juta. Dan pada tanggal 20 telah dibayar 1 juta. Jadi sisa utang yang masih harus dibayar yaitu sebesar 1 juta. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian pendapatan. Jadi pendapatan yang pertama yaitu penjualan barang sebesar 3.500.000 dan pendapatan jasa sebesar 2.500.000. Lalu kita totalkan dapat hasilnya yaitu 6 juta. Dan selanjutnya kita masuk ke bagian beban operasional. Dan di bagian beban operasional ditulis beban listrik sebesar 500.000. Itu saja di bagian sum. Terima kasih. Sekian pembahasan kami mengenai jurnal umum dan laporan keuangan. Jika ada kesalahan kata atau kesilapan dalam mengerjakan jurnal umum dan laporan keuangan tersebut, kami meminta maaf. Sekian dan terima kasih.